Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu kali tepuk Pramuka. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tunggal. Terima kasih. Jadi selamat berjumpa kembali. Kali ini materi tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Perhatikan, ikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan coret-coret. Materi ini sangat penting sebagai seorang pramuka harus paham tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Jangan sampai adik-adik memakai tanda pengenal yang salah. Materi sangat penting. Tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Dari judulnya sudah nampak, tanda pengenal. Akan kita bahas beberapa hal, pengertian secara umum, kemudian maksudnya apa, tanda pengenal itu maksudnya apa, kemudian tujuan dipakai tanda pengenal gerakan pramuka itu apa tujuannya, kemudian saya tekankan nanti macam-macam tanda pengenal, contoh dari masing-masing tanda pengenal itu. Jadi fokus saya kali ini pembahasannya itu pengertian secara umum, kemudian maksud tanda pengenal, tujuan, dan macam-macamnya. Itu karena banyak materi tanda pengenal itu banyak, maka karena terbatas waktunya sehingga saya batasi pembahasan kali ini hanya itu. Nah, kita lihat adik-adik tanda pengenal. Sebelum membahas pengertian macam-macam dan lain-lain, kita cermati dulu tayangan ini. Ini tanda pengenal pramuka. Kita cermati. Dari atas ini memakai tutup kepala semuanya. Memakai tutup kepala semua. Nanti kita bahas kok semuanya pakai. Juga memakai hasduk semuanya. Ini hasduk. Tangan leher. Semuanya memakai. Nah, tutup kepala semuanya memakai. Hasduk semuanya memakai. Bajunya semuanya warnanya sama kayak gini bajunya. Bawahnya juga sama, warna pramukanya hanya ada yang agak gelap dan mengarah coklat dengan menunjukkan gelap pun ini bukan hitam. Bukan hitam, ya. Gelap pramuka. Sepatunya hitam semuanya. Nanti kita akan bahas mengapa kok memakai sama semua. Kemudian ini ada 3 anak yang memakai serempang ini. Kenapa yang lain kok tidak? Kemudian di sini ada tanda pengenal seperti ini. Ini juga ada, ini ada. Sementara yang ini kok polos, tidak ada. Ini tidak ada tempelannya. Ini ada terpakai tempelannya. Jadi ada yang dipakai oleh semua, ada dipakai oleh pramuka tertentu. Nanti kita akan bahas. Secara umum inilah. Dan melihat spontan, orang akan bisa memastikan, oh ini seragam pramuka. Ini seorang pramuka dari tampilannya. Akan lihat. Ini yang per orang, jadi mungkin kenal ini siapa, ini pakai tanda ini, ya, tanda ini, nah, itu kepalanya pasti tidak dipakai ini. Kita lihat, nah ini, ada yang di studio cermati tayangan ini. Jadi pakaian yang dipakai dari sepatunya ini, apakah dia seorang atlet renang? Bukan. Bukan. Apakah dia punya sepatu roda? Bukan. Bukan. Dia atlet apa ini? Sepak bola. Sepak bola. Dari kostum secara umum, adik-adik bisa melihat, oh ini sepatu bola. Dia pemain bola. Dia bukan atlet dayung. Bukan ya? Bukan. Atlet dayung kok pakai sepatu bola? Bukan. Adik-adik juga melihat, ini secara umum pemain bola.
Adik-adik juga melihat ini dari mana, pemain bola dari mana? Seragam pemain bola dari seragam mana? Oh, tidak tahu ini perempuan semuanya. Tidak tahu. Ini ada satu orang yang beda ini kok pakai sarung tangan, apakah dia petinju? Bukan. Bukan. Apa? Kiper. Kiper. Dia kiper. Sarung tangan. Kok ini tidak pakai sarung tangan, apakah dia kiper? Bukan. Bukan. Ini sudah bisa melihat ini seragam apa, ini tugasnya apa, ini sebagai kiper, ini dari daerah mana, jadi bisa melihat. Ini juga tanda pengenal atlet, bukan tanda pengenal pramuka. Namun ada mirip-mirip. Nah, dari tampilannya itu kita bisa mengetahui dia seorang atlet, dari mana tugasnya masing-masing bagian nampak. Nah, sekarang kita masuk tanda pengenal. Itu apa? Tanda pengenal dalam gerakan pramuka. GP itu gerakan pramuka, ya. Adalah tanda yang dikenakan dalam seragam pramuka. Tanda itu dikenakan pada seragam pramuka. Yang menunjukkan identitas seorang anggota pramuka. Dikenakan pada pakaian pramuka menunjukkan identitas dia seorang pramuka. Dengan melihat sekilas kita akan tahu, orang akan tahu, oh itu pramuka. Oh itu pramuka dari Banjarnegara. Orang akan tahu. Tanda yang dikenakan dalam seragam pramuka. Jadi sekali lagi adik-adik, tanda pramuka kalian tempelnya, pasangnya di bagian pramuka, jangan dipakai ditempel di yang lain. Kalian pramuka Garuda, tanda malah dipakai saat berolahraga, tidak pas. Pakaian OSIS ditempeli pakaian pramuka tanda pramuka Garuda, ya tidak pas. Kita lihat. Sekarang maksud. Lagi tadi pengertian umum sudah. Maksud, nanti berikutnya tujuan. Maksud pemakaian tanda pengenal. Mempermudah mengenal. Ya, mempermudah mengenal. Ini kata kuncinya. Mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka. Secara umum itu. Dengan pakaian pramuka, orang akan spontan, oh itu pramuka. Apakah hanya itu? Tidak. Lebih luas lagi. Seorang diri pramuka itu dari satuan mana? Dari satuan mana? Itu dia pramuka dari gugus depan mana? Ada tandanya. Nomor gugus depan kan beda-beda. Kalau adik-adik mencermati gugus depan kita dengan nomor gugus depan sekolah lain beda. Coba dilihat di pakaian kalian. Gugus depan kita nomor berapa? 06 06 06 ya, bukan 0 ya, 06 204 ya, bukan kosong ya, bukan 06 tapi 06. 06.204. Itu yang perempuan. Yang laki-laki 06 203. Itu gugus depan kita itu. 06 06.204 untuk kalian yang putri. Kalau nanti ketemu dengan gugus depan pangkalan yang lain akan beda nomor itu. Akan beda. Jadi satuan, mengenal identitas seorang pramuka dari satuan mana, jabatannya apa, akan nampak dari pakaian itu. Oh dia pemimpin regu, nampak. Oh dia seperti tadi, ketika melihat atlet tadi, atlet sepak bola tadi, kan ada satu yang pakai sarung tangannya. Oh itu sebagai kiper. Di pramuka juga akan nampak itu. Oh dia ketua regu. Di bola oh nampak oh dia central back, kapten, mau pakai tanda. Loh kok ada yang pakai baju beda sekali, pakai hitam bawa peluit lagi. Oh dia bukan kiper, apa dia? Wasit. Wasit di tengah lapangan itu. Jabatannya apa? Juga akan
mengenal kecakapannya apa. Ini maksudnya. Ini maksud tanda pengenal, kata kuncinya mempermudah mengenal. Mengenal identitas diri seorang pramuka. Lebih lengkap lagi mengenal itu, pramuka itu dari satuan mana, jabatannya apa, punya kecakapan apa, dan lain-lain. Namun sekali lagi adik-adik perhatian ya, kata kunci maksud apa? Mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka. Kita lanjutkan ke tujuan. Cermati tadi maksud, bedakan dengan cermati bedanya dengan tujuan. Sebelum kita bahas tujuan, satu kali tepuk pramuka. Kita lanjut ke tujuan. Tujuan dipakai tanda pengenal pramuka. Ada dua poin adik-adik. Satu, memberi motivasi. Kata kuncinya itu. Tujuan dipakai tanda pengenal pramuka, memberi motivasi. Kedua, menanamkan dan mengembangkan. Memberi motivasi. Yang kedua, menanamkan, mengembangkan. Memberi motivasi kepada siapa? Kepada pramuka, kepada anggota pramuka. Memberi motivasi agar pramuka itu melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, agar pramuka itu secara umum agar lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, lebih bergairah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pramuka. Itu memberi motivasi, kata kunci satu. Tujuannya adalah memberi motivasi agar seorang pramuka itu dalam melaksanakan tugas lebih bersemangat dan lain-lain. Memberi motivasi. Yang kedua, menanamkan, mengembangkan. Menanamkan, mengembangkan apa? Menanamkan, mengembangkan rasa persaudaraan. Sebagai pramuka, sama-sama pramuka itu saudara. Yang kedua, menanamkan, mengembangkan percaya diri. Menanamkan, mengembangkan jiwa kepemimpinan. Menjaga, merasa memiliki, menjaga nama baik diri maupun nama baik satuan. Satuan maksudnya asalnya. Oh, saya pramuka dari SPRU. Jaga nama baik SMP 2 Banjarnegara. Saya pramuka Banjarnegara. Jaga nama baik Banjarnegara. Secara umum saya adalah pramuka. Jaga nama baik pramuka. Seorang pramuka itu yang bermental, berkepribadian, berkarakter. Jangan sampai adik-adik memakai seragam pramuka di luar jalan-jalan sambil makan berdiri jalan. Tidak layak pramuka kok makan sambil berdiri jalan-jalan. Pramuka perempuan lagi seragamnya lengkap, kencing di bawah pohon. Tidak layak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Sangat tahu bahwa itu tidak layak. Tidak layak apalagi seorang pramuka. Itulah menanamkan, mengembangkan itu. Nah, untuk memperjelas, saya ulangi lagi dengan tayangan berikutnya. Sama tujuan, masih tujuannya. Tadi dua macam, memberi motivasi, menanamkan dan mengembangkan. Cermati ini adik-adik. Tujuannya, memberi motivasi agar menggunakan hak dan kewajibannya. Memberi motivasi. Agar semangat dalam meningkatkan kemampuannya. Memberi motivasi agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan janji dan ketentuan moral. Dasar Dharma Berisatya itu. Memberi motivasi agar mengamalkan pengetahuan dan kecakapan sesuai tanda pengenal. Jadi kalau punya kecakapan kan ada tandanya di baju. Maka harus lebih bersemangat. Memberi motivasi, mengamalkan pengetahuan dan kecakapan sesuai tanda pengenal itu. Tujuan memberi motivasi itu. Kemudian yang kedua, menanamkan, mengembangkan rasa persaudaraan. Menanamkan, mengembangkan rasa persaudaraan sesama pramuka. Sesama pramuka dari Banjarnegara ketemu di kegiatan tingkat nasional. Seragamnya nampak, sama-sama Banjarnegara. Sama-sama pramuka saja sudah. Saudara apalagi sama-sama dari daerah yang sama-sama Banjarnegara. Menanamkan kesadaran ikut memiliki dan memelihara. Menanamkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Jadi pramuka itu bangga. Saya pramuka,
Saya pramuka, saya sebagai Dewan Kerja, saya sebagai Bantara, dan lain-lain. Bangga. Menanamkan jiwa kepemimpinan. Ya, jadi seperti hari ini kalian bertugas sebagai Dewan Kerja membantu pembina ini melatih kepemimpinan. Melatih kepemimpinan sedini mungkin. Adik-adik merasakannya jauh nanti, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan merasakan, oh ini dulu saya latihan pramuka. Disuruh latihan mengabsen, disuruh latihan memimpin, menyiapkan di depan. Itu yang akan datang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, adik-adik bisa membedakan yang dulu berlatih kepemimpinan dan yang tidak. Tujuannya itu. Apalagi maksud mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka, tujuannya memberi motivasi dan menanamkan, mengembangkan persaudaraan, jiwa kepemimpinan, dan lain-lain. Tentunya fungsi tanda pengenal, alat pendidikan, alat pengenal, tanda pengakuan dan pengesahan, tanda penghargaan. Yang lebih saya tekankan yang berikutnya ini, macam-macam tanda pengenal. Ini yang saya tekankan sekali. Adik-adik tolong perhatikan betul. Jadi harus paham betul, harus menguasai betul. Tadi pengertian, maksud, tujuan, dan ini sekarang macam-macamnya. Yang saya katakan jangan sampai adik-adik memakai tanda pengenalnya salah. Macam-macam tanda pengenal, ada 5 macam tanda pengenal. Ada 5 macam. Nah, sebelum kita bahas lanjut, perhatian. Adik-adik yang di studio ini, ada 5 macam cermati. Kita bahas satu persatu. Satu kali tepuk pramuka. Yang di rumah tepuk juga membuat kalian tidak ngantuk. Kalian tepuk menjadi lebih bersemangat. Kalian tepuk memukulkan 2 telapak tangan ini juga menjadikan lebih sehat. Jadi ikuti saja, ada tepuk, banyak fungsinya. Macam-macam tanda pengenal ada 5. Tanda umum, satuan, jabatan, kecakapan, kehormatan. Ini yang harus dipahami betul. Tanda umum, tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota pramuka. Tanda umum itu tanda yang dipakai secara umum oleh semua. Jadi semua anggota pramuka pakai, dari siaga sampai pembina pakai. Maka itu ada tanda umum. Yang kita lihat ini bajunya pramuka itu seperti ini, ada baju pramuka, warnanya seperti ini. Kemudian pakai tutup kepala. Tutup kepala tadi kan di tayangan pertama semua pakai ya, tutup kepala itu baret. Baret itu semua pakai. Nah, itulah tanda umum, dipakai semua. Yang siaga pakai baret, penggalang pakai baret, penegak juga pakai baret, pandika pakai baret. Itu namanya tanda umum. Hasduk juga dipakai semuanya tadi. Siaga pakai hasduk, penggalang juga pakai hasduk, penegak pakai hasduk, pandika pakai hasduk, semuanya pakai hasduk. Termasuk saka, satuan karya manapun, saka manapun pakai baret, pakai hasduk. Bayangkara yang di Polres itu, yang di kepolisian itu, membantu polisi itu, pramuka pakai hasduk, pakai baret. Saka saya percepat, tanda umum, tanda yang dipakai secara umum, tadi contoh enggak, tanda satuan itu tanda yang menunjukkan dia dari satuan mana, dari regu mana, dari kuartir mana, dari gugus depan mana, itu tanda satuan. Tanda jabatan itu tanda yang menunjukkan dia menjabat sebagai apa, contohnya sebagai ketua regu, sebagai pratama, sebagai pradana, sebagai pelatih, itu jabatan. Kalau tadi, oh dia sebagai kiper, itu kan jabatan, oh dia wasit. Tanda kecakapan menunjukkan dia terampil apa. Ada 3 macam tanda kecakapan itu, TKU, TKK, dan Pramuka Garuda. TKU, tanda kecakapan umum.
diperoleh setelah menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum. SKU. TKK, tanda kecakapan khusus, diperoleh setelah mengikuti ujian lulus di kecakapan itu. Saya ahli masak, diuji dulu kemampuan iman. Saya ahli tenda, diuji dulu, baru pemakai tanda itu. Tanda kehormatan atas dia punya jasa apa. Saya percepat, karena waktunya habis. Ini tanda umum. Tanda umum tutup kepala, tangan leher, dan lain-lain. Ini adalah tanda yang dipakai semua pramuka. WUSM itu tanda pramuka sedunia. Organization tanda pramuka. Sekutu pramuka. Sekut movement. Itu pramuka, pergerakan kepanduan, pergerakan pramuka tingkat dunia. Ini dipakai oleh semua pramuka dari siaga sampai pakai. Maka itu adalah tanda umum. Tanda satuan. Satuan itu dari kelompok mana dia? Barung, regu, sangga. Sangga itu sama dengan regu. Kelompok terkecil di penegak itu namanya sangga. Gugus depan, nomor gugus depan. Kuartir, daerah kuartir. Ini ada satuan. Dia dari saka mana? Dari daerah mana? Ini ada satuan itu dari kelompok mana? Jabatan. Dia menjabat sebagai apa? Dia pemimpin regu. Dia sulung, dia pratama, pradana. Sulung, pratama, pradana. Perhatian ya. Sulung, pratama. Barung itu kan siaga ya. Penggalang regu. Maka pemimpin ini sulung, pratama, pradana. Ini pemimpin. Dia sebagai dewan kerja, dia sebagai pembina, dia sebagai pelatih, dia sebagai pembantu pembina. Oh, dia andalan, ancuris misalnya, andalan cabang urusan Islam, andalan. Itu jabatan, menunjukkan jabatan. Ini tanda jabatan. Kemudian tanda kecakapan. Tanda umum, khusus, pramuka Garuda ini tanda kecakapan ada 3 macam ini. Tanda kehormatan. Sudah bisa. Jadi pengumuman tadi? Itu yang PTS. Oh, PTS. Cepat saya kira untuk kita. Itu saya ulangi lagi, saya kira waktunya habis terus saya percepat. Tanda umum sudah paham ya. Tanda satuan saya ulangi. Satuan itu kelompok. Kelompok itu bisa regunya, bisa gugus depannya. Gugus depan itu ya pangkalannya, sekolahnya, mudahnya itu. Bisa kuartirnya, kuartir itu bisa dari ranting mana, kuartir ranting kecamatan, bisa dari kuarcap mana, cabang itu kabupaten, kabupaten pramuka, kuarcap, kuarda itu provinsi. Kalau saka itu tadi ada macam-macam saka, ada Bayangkara itu dari kelompok Bayangkara, itu kelompok Taruna Bumi itu pertanian. Saka Wana Bakti itu pecinta alam, Bakti Husada itu kesehatan, Saka Kencana itu keluarga bencana. Nah, saya hafal karena saya dulu pernah ikut 3 saka. Ketika usia SLTA, saya pertama aktivis di Saka Wana Bakti, Wana itu hutan, maka pecinta alam. Gambarnya lugu pecinta alamnya ada, dia bisa melihat. Sudah aktif di Wana Bakti itu lomba tingkat provinsi berulang kali. Ada pembentukan Saka Bakti Husada yang diambil anak-anak PMR. Nah, karena saya di PMR, saya diambil, dimasukkan dalam Saka Bakti Husada karena akan ada lomba tingkat provinsi. Langsung diambil, saya jadi anggota Saka Bakti Husada. Kemudian kantor dinas pertanian membentuk Saka Taruna Bumi, ada lomba tingkat provinsi, diambil lagi. Ya, saya pernah ikut 3 saka. Saka-saka itu ya sama satuan. Satuan. Jadi tanda satuan itu tanda yang menunjukkan dia dari barung mana, tahu ya barung. Barung itu ya regu lah, satu untuk siaga. Regu, kemudian sangga. Kalau sangga itu ya regu tapi untuk penegak. Dari gugus depan, jadi bisa mencermati itu. Itu tanda satuan. Sekarang tanda jabatan. Kalau tadi barung, itu ada pemimpin barungnya. Kalau regu ada pimpinan regunya.
Untuk sangga ada pimpinan sangganya, maka di sini ada pemimpin, wakil pemimpin, ada pemimpin barung, atau ini ada jabatan-jabatan ini tanda jabatan. Ada tandanya, ada sulung, pratama, pradana. Sulung, pratama, pradana. Itu nama-nama istilah-istilah dalam pemimpin. Dan pemimpin wakil atau wakil kerja, dewan kerja. Dia sebagai pembina, dia pembantu pembina. Itu menunjukkan jabatan. Itu tanda jabatan. Kalau yang saya ulang lagi nih, tanda kecakapan. Tanda kecakapan ada 3 macam ya. Secara umum, melimpah dengan keahlian lain bagi orang dewasa. Kita fokuskan yang 3 ini. Tanda kecakapan umum atau disingkat TKU. Cara mendapatkan, menyelesaikan SKU. S-nya itu syarat. Syarat kecakapan umum, SKU. Caranya bagaimana? Adik-adik kalau berminat ini, maka adik-adik membeli bukunya, buku SKU namanya. Buku SKU di toko Borobudur atau toko yang lain, buku SKU. Di dalam buku SKU tadi ada nomor-nomor keterampilan yang harus dimiliki. Adik-adik nanti melihat, kemudian bisa menemui pembina, minta, kakak ada waktu kapan saya mau minta ujian 3 nomor. 3 nomor minta ujian. Besok ya, atau nanti sore ya, uji 3 nomor itu. Jadi pramuka sendiri, peserta sendiri yang menentukan mau ujian nomor yang mana. Kak, saya mau ujian nomor ini, tentang nomor apa? Menabung. Nah, ditanya, kamu caranya sudah punya buku tabungan, punya ini buku tabungan. Sudah menabung rutin, sudah. Berapa? Setahun sekali. Nah, itu enggak rutin itu. Rutin itu ya, buku tabungannya ini enggak pernah ada isinya, ya itu belum memenuhi syarat. Kalau sudah punya buku tabungan, punya rekening itu, nabungnya rutin, bukan berapa banyaknya tabungan, tapi kegiatan yang secara umum rutin, ya, seminggu sekali atau sebulan sekali itu menyisihkan uang sakunya ditabung. Lolos diparaf oleh pembina itu, lolos. Kalau minta ujian yang mana lagi ini, apa bunyinya? Bisa menyanyikan lagu-lagu nasional, ambil, praktekkan. 3 lagu kamu tentukan, kamu nyanyikan 3 lagu. Pilih 3 lagu. Suruh menyanyi. Tapi tidak menyanyi saja, akan ditanya yang lain. Lagu itu yang ngarang siapa? Dan lain-lain seputar lagu itu. Lolos, paraf tanda tangan. Minta ujian lagi nomor berapa ini, tentang apa? Salam pramuka. Saya sudah ditanya salam pramuka itu apa? Gunanya untuk apa? Cara melakukannya bagaimana, dipraktekkan. Oh, lolos, paraf. Terus lain hari menghadap lagi minta ujian yang nomor berapa. Nanti kalau semua nomor sudah diparaf, sudah ditandatangan oleh pembina, maka akan dilantik dan kemudian berhak mengenakan tanda kecakapan umum. Jadi tanda kecakapan umum itu diperoleh setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum. Jadi urusannya dengan pembinanya, pembina gugus depannya, pembina pangkalannya. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus itu keterampilan tertentu. Misalnya saya merasa ahli masak. Setelah diuji bisa masak berbagai macam masakan. Buat nasi goreng oke. Membuat. Jadi memasaknya, kemudian menyajikannya, memasaknya layak. Oh, saya coba praktek. Kamu sekarang masak nasi, oh bisa. Tapi tidak sekedar bisa itu. Paham? Sekarang kalau kamu mendapat tugas di pengungsian, masakkan untuk 50 orang. Sekali masak berapa kilo beras yang harus kamu masak? Saya memprediksi itu. Lolos maka ditandatangani. Maka berhak memakai tanda kecakapan khusus ahli memasak. Tanda pramuka Garuda ujiannya dengan kuarcap. Kalau lolos maka berhak memakai tanda-tanda kecakapan itu.
Sekarang yang terakhir ini karena waktu sudah habis, penggunaan tanda pramuka disertai tanggung jawab dan kewajiban menjaga nama baik diri, nama baik organisasi, nama baik pramuka. Jadi jangan sampai menggunakan tanda kecakapan, tanda pengenal, namun tidak menjaga nama baik. Memakai tanda pramuka di luar bicaranya yang jelek-jelek, tidak layak. Kemudian yang kedua, dipakai harus benar dan sah. Tanda yang dipakai itu benar dan sah. Maksudnya tanda itu benar dan sah cara mendapatkannya. Adik-adik bisa saja ke toko Borobudur membeli tanda itu untuk dipasang. Namun itu tidak benar dan tidak sah. Tidak memenuhi prosedur. Mau memakai tanda kecakapan umum ada prosesnya. Mau memakai TKK ada prosesnya. Jadi tidak boleh beli terus dipakai, dipasang, beli uang saya sendiri, tidak boleh. Jadi pemberian tanda pengenal diatur dengan peraturan. Ini adik-adik sudah saya sampaikan semuanya, semoga bisa dipahami. Terima kasih perhatiannya, tetap semangat. Satu kali tepuk pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, Kak, nyalakan dulu mikrofonnya ya. Oke, anak-anak, adik-adik, Bu, silahkan mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Kita hapuskan dari sini, jadi kalian bisa lakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah harus semangat juga ya. Salam. Oke. Nah, materi kali ini salam pramuka. Salam pramuka. Ya, dengan siapa di sini? Ada Kak Anggun ya. Namanya Kak Anggun. Kalian untuk materi yang terakhir ini hari ini karena ketiga materi terakhir ini dengan Kak Anggun dengan pramuka. Kak Anggun tetap pakai setengah leher nih, menunjukkan kalau masih ada tanda kepramukaannya kan pakai setengah leher tetap walaupun pakai kaos. Ya, itu salah satu cirinya. Tadi kan sudah ada tanda sudah dijelaskan oleh Kak Rujiman. Kok lemes ya? Halo, suaranya. Halo. Hei. Bantu mikrofonnya diaktifkan coba. Ayo diaktifkan. Kok nggak ada suaranya? Aduh. Ada suaranya ini. Coba. Tepuk tunggal. Nah. Tepuk kembar. Pintar sekali. Tepuk tunggal itu satu. Kalau kembar itu dua. Itu dua kali. Ya. Tepuk tunggal. Tepuk kembar. Tepuk pramuka. Ngoyong. Ada yang mengatakan tepuk Yunani, ada yang mengatakan tepuk Gani. Gimana tepuknya? Yang di studio sudah tahu belum? Tepuk mana? Tepuk Yunani. Belum ya? Tepuk Yunani gini. Tepuk Yunani. Zero lupat, zero zero. Zero lupat, zero zero. Zero lupat, zero lupat. Ulangi sekali lagi ya, kita coba. Kak, saya di rumah kayak orang gila, tepak-tepuk sendiri, cengar-cengir sendiri. Nanti kalau ada orang lewat gimana? Biarkan.
Orang menganggap kalian kita ini gila, yang penting kita enggak gila. Kita sedang berkegiatan, ya. Oke? Ya. Tak ulangi sekali lagi. Jiro lupat, jiro, jiro, jiro lupat, jiro, jiro, jiro lupat, jiro lupat, dan siap. Yang di studio, saya orang siap. Nanti yang salah ya, adik-adik, kakak kelas kalian ini adik-adik kelas 9, DP 9 ini. Kalau nanti salah, kita hukum nyanyi di sini. Oke? Nah, di studio ada berjuta-juta DP kelas 9 ini. Oke, siap? Tepuk pane. Lupat. Ya, pinter. Nah, sekarang kembali ke pembahasan. Ya, di sini ada namanya. Ya, Kak Albun akan mencoba memberitahu salam pramuka. Ya, perkembangannya itu salam pramuka itu dulu. Salam pramuka, kamu lihatnya gimana dulu? Pakainya apa? Kakak-kakak kalau di Penggalang senjatanya apa ya Kak ya? DP, Kak DP, tongkat. Pakainya tongkat. Kalian itu udah Penggalang belum sih? Nah. Di studio udah Penggalang belum? Oh iya. Penggalang apa ini? Penggalangan dana. Penggalang ramu perakit atau terap. Ya. Kalian itu sudah penggalang. Jadinya kalau kalian sudah masuk di SMP, kebanyakan atau rata-rata itu sudah penggalang. Penggalang itu senjatanya tongkat. Ya, gitu. Makanya kenapa kalau kalian benda pramuka itu pasti pakai tongkat. Ada beberapa tata cara untuk penghormatan atau penggunaan salam. Satu, menggunakan alat. Yang kedua, tanpa alat. Yang pertama, kebalik. Yang tanpa alat dulu. Kalau dulu, zaman dulu, jadul, itu kalau kita salam pramuka, pakainya apa? Kalau nggak pakai alat, dulu. Salam. Nian dia kayak dulu. Salam pramuka, salam. Kayak nanti gelut ya. Tapi sekarang enggak. Ketika dulu pakai kepal, kita sekarang pakainya hormat. Salam pramuka, maka harus salam. Oke, caranya kalau ketika kalian ini tanpa alat dulu ya. Ketika tanpa alat, kalian ketika posisinya berdiri harus posisi siap, tegap. Nah, siap berdiri, salam pramuka. Kalau sudah kata salam, kamu yang balas salam. Posisi tegap. Kalau berdiri, posisi siap sempurna. Kalau posisi duduk, posisinya duduk tegap. Bagaimana duduk tegap? Kamu kan pernah ada kode itu. Duduk, siap, gerak. Kakinya dihentakkan. Ya, kakinya dihentakkan. Duduk siap itu kaki dihentakkan. Yang dihentakkan tumitnya saja ya. Terus sebentar, dengar suara saya enggak? Kalau dengar, acungkan jempol. Jelas enggak? Jelas nggak suaranya? Oke, sip. Malah kayak main TikTok ya. Jempolnya ugat-ugat. Oke, lanjut ke yang tadi. Ketika kalian mengucapkan salam pramuka tanpa alat, posisi berdiri, kamu harus berdiri siap. Posisi sempurna ya. Nggak meleot-meleot. Yang kedua, posisi duduk. Ketika posisi duduk, maka kalian harus duduk siap. Contoh, ketika ada yang salam pramuka dari saya, dari orang lain ke saya, salam pramuka, saya duduk dulu, duduk tegap, gerak, salam, tegap, nah kembali lagi duduknya. Mudah? Yang di rumah mudah? Oke, bersuara nggak apa-apa. Kali ini saya bebaskan mikrofonnya, diaktifkan semua mikrofon aktif.
Ya, jadinya kalian bisa berkomentar. Tapi aja ngomong sekarang jalan. Keluarkan suaramu ketika saya tanya. Kalau nggak saya tanya, matikan. Nggak usah bersuara. Oke? Ya. Contohnya, mari kita lihat DP di studio. Oke, contohnya ada kata-kata DP 9 yang tidak kita ragukan lagi dari caranya. Kalian lihat seragamnya bukit tali itu ada. Bahkan kalian mungkin ada yang baru lihat ya. Tuh, itu kok DP 9 tangan lehernya dibuang. Kenapa Kak Anggun? Wah, saya juga pengen. Aku pengen. Gitu kan. Kalau aku pengen, kamu ikut pramuka. So, ketika kamu udah di DP, pelantikan, kalian akan mendapatkan hal seperti kata-kata DP 9. Lehernya dibuang, fokus banget kurasa. Ya, jadi itu adalah kode penghargaan. Dan tangan leher yang wajib itu ya itu hanya kita. Nah, oke, mari kita coba salam pramuka. Lihat dulu contohnya di depan layar kalian. Nanti kalian akan tes. Oke. Oke, kita coba. Ini anak-anak ya, anak-anak ada di kelas 7. Kamu harus seperti mereka ini, buku-buku tahu keluarga sekali sama mereka. Salam pramuka. Salam. Oke, itu ya. Bisa? Ya. Balik lagi ke posisi. Oke, sekarang saya perlihatkan Kak Anggun posisi sedikit ya. Oke. Ketika Kak Anggun posisi duduk istirahat itu duduknya biasa. Tapi ketika dapat salam pramuka, misalnya ada orang lain nih ke Kak Anggun. Salam pramuka, misal gitu, Kak Anggun langsung hap. Salam. Tegap. Paham? Kita coba. Tadi sudah pada bagus-bagus di studio. Kalau yang di rumah salah, di rumahnya ini nanti di kamar mandi tapi sambil mandi nggak apa-apa. Oke, nggak sekarang. Waktunya habis nanti buat dengerin kamunya. Oke, siap. Kita coba tanpa alat dulu. Bentar. Tampilan Pak Anggun kurang bagus nih. Biasanya tangan lehernya ngeceng. Siap. Salam pramuka. Ya, satukan. Wes ada hormat baik. Nah. Bagus. Kamu memang pintar, ya. Jadi ketika ada salam pramuka, duduk tegap, salam. Gak usah hormat terlalu lama, satukan lagi. Oke, paham ya? Itu tata cara salam pramuka dengan posisi duduk. Kalau kalian sendiri ya kayak mau pas kaki hormat bendera putih itu loh. Yang kedua itu dengan tongkat. Pak Anggun akan share videonya. Tepuk tunggal. Nah, yang di studio tidak kamu mainan apa ya, Thierry Senior? Mainan pembukaan apa itu? Oke. Nah, sekarang kamu akan share tata cara salam pramuka. Ada keadaan atau kondisi dengan tongkat. Bentar ya. Malam. Oke. Pampres malah munculnya kan. Pramuka dengan
Sama pemuda. Aktivitasnya, daya tahan tubuhnya harus kuat. Karena itu, kuberikan Morinaga Platinum Berry. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Ya, ini contohnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik semuanya, Pramuka Hari Penggalan kita ketemu lihat lagi di yang channel Komar Wirasatya penggunaan bersama kakak Kak Komar. Di video kali ini kakak mau ngajak kita akan belajar PBB dasar memakai Nah, tongkat. ini masih di PBB ini. Untuk memegang tongkat, posisi tangan seperti ini ya. Kita ambil seperti ini, 3 jari. Ya. Kita tempelkan ke tongkat ping sebelah kanan seperti ini. Pada saat kita mendengar apa itu kena jari-jari kaki. Jadi Paham? dihentakkan. Pada saat kita mendengar aba-aba, siap, gerak. Oh, ini siap. Siap. Posisi tongkat Ya. Ini posisi tegak. Jadi tadi badannya itu kalian menghadap depan, busungkan dada. Nah, seperti ini. Ketika diminta salam pramuka, hentakkan tongkatnya, angkat sejajar. Jadi membentuk siku-siku, lengan atas sama bawah. Membentuk siku-siku, tongkatnya diangkat sedikit. Bentar, cari gambarnya. Hai. Nah, iya seperti ini. sedangkan aba-aba kepada bendera merah tegap. Nah, seperti ini. Ya, ini kode hormatnya atau cara hormatnya. Jadi diangkat tongkatnya seperti ini. Oh, waktunya habis. Jadi pada saat kalian mana ya? Ada tongkat ya. Pada saat kalian menggunakan tongkat, jadi tongkat itu harus kalian hentakkan, angkat sama ini ya. Tapi di depan dada, bukan di depan leher, ya, di depan dada. Nah, itu tata cara penghormatannya. Walaupun ada hormat lain, jenis hormat lain yang di tongkatnya di samping, berikan ke tangan kiri, tangan kanannya kamu langsung angkat. Ya. Oke, ada yang mainan apa itu? Oke, itu salam pramuka. Jadi beralih dari yang dulu hormat, terus pakai tongkat juga bisa, tergantung keadaan kamu. Pakai posisi duduk boleh, pakai posisi berdiri pun juga boleh, nggak masalah. Oke, jadi mulai sekarang dari apa kakak-kakak pembina mengisi, silahkan untuk melakukan salam pramuka dengan benar. Oke. Dan terakhir, sebelum Kak Anggun tutup hari ini, yang belum mengisi daftar hadir, silakan daftar hadir. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Satu kali lagi, Kak Anggun pengen nyanyi bareng-bareng sama kalian. Tadi udah nyanyi ya? Iya. Sudah ya? Ini apa tadi? Oh, yang ini. Oke, sekarang nyanyinya sing gampang. Ya, nyanyinya gampang. Nyanyinya apa? Aku trek sing pramuka Indonesia trek selalu riang gembira trek pernah dengar nggak lagu itu? Aku trek sing pramuka Indonesia trek sing selalu riang gembira trek karena aku tampan banget. Ternyata banyak yang tidak tahu. Oke, yang lagu yang paling gampang aja. Ya, yang paling gampang. Kamu nggak ngaku ya, Thierry Ginyot.
Aduh, malahan bergaya-gaya di depan. Nggak apa-apa. Yang penting kita happy hari ini. Oke, satu terakhir. Silahkan nyanyi naik-naik ke puncak gunung buat bahasa Jawa. Ya. Nah, kalau sulit ke puncaknya jadi pucuk. Contoh gini, naik-naik ke puncak pucuk tinggi sekali banget. Udah diulang kata terakhir pada lirik itu diulang. Coba kita nyalakan semua, saya bikin kalian nyanyi bareng-bareng saat ini buat mengeluarkan unek-unek kita semua. Oke? Ya. 1, 2, kita video ini ya. Kata terakhir diulangi tapi dengan kata yang misalnya naik-naik ke puncak. Tuh, gitu ya. Oke, siap. 1, mikrofonnya dinyalakan. Jadi bareng-bareng semua. 1, 2, 3. Naik ke puncak pucuk tinggi sekali. Naik ke puncak pucuk tinggi sekali. Nanti kanan banyak wes ketayanya sulap anti sihir ya sulap ada suara mah. Suaranya nggak jelas. Kalian semua mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Apa yang kalian dapatkan hari ini semoga bermanfaat ya. Kita doakan yang belum bisa ikut Zoom hari ini supaya nanti bisa mengikuti untuk kedepannya. Yang sakit diberikan kesehatan, yang tidak punya HP segera diberikan atau dikasih oleh orang, ya terserah. Yang tidak punya kuota segera diberikan kuota atau mendapatkan kuota dari entah dari manapun dan mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Itu ya. Ingat instruksi dari pemerintah, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, pakai apa? Mas, jaga jarak. Itu ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Ya, itu. Tambahan dari Pak Anggun, makan makanan yang sehat, tidak harus mahal tapi sehat. Ya, olahraga cukup, istirahat cukup. Oke, itu saja. Kak, kita. Oke. Pak Anggun cukupkan. Sekali lagi yang belum tersensi silakan kita perhatikan di kolom chat. Ya, oke. Terima kasih. Salam jumpa lagi untuk besok. Salam Pramuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dari kami yang ingin maju bersama. Kami yang ingin maju bersama-sama.
sudah presensi semua ya? Besok kalau mulai. Ya, besok kita libur dulu ya karena tanggal merah. Kemudian dilanjut lagi hari Jumat dan Sabtu. Pakaiannya masih pakai pramuka ya. Jadi bajunya itu bisa dicuci dulu, nanti hari Jumat dan Sabtu dipakai lagi. Ya. Ini sudah present semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Balik ke ruangan itu absen dulu. Satu.